Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Ketemu lagi sama saya di mata kuliah Manajemen Internasional. Nah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat ya, walaupun cuaca sedang banyak cepat berubah ya, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita dan juga menjaga protokol kesehatan. Baiklah, kali ini sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, seperti biasa demi kelancaran berjalannya kelas kita, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa, persilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konteks utamanya, yaitu leadership atau kepemimpinan. Nah, baiklah. Saya akan menyampaikan sedikit tentang capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, bahwa disepakati bahwa nantinya mahasiswa tidak hanya bisa mengerti, ya, bisa memahami, tapi juga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata nantinya setelah lulus. Nah, adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini, ada beberapa topik yang akan dibahas. Nah, adapun topik yang akan kita bahas sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu pertama tentang dasar dari kepemimpinan atau the foundation for the leadership. Kemudian yang kedua, leadership in international context. Nah, ini nanti kita bicaranya ke dunia internasional ya. Nanti kita bicara tentang gaya kepemimpinan Eropa itu seperti apa, Cina, kemudian Amerika seperti apa, bahkan Indonesia mungkin nanti kita bahas melalui diskusi. Nah, kemudian ada juga recent findings dan insight about leadership. Ya, nanti ya kita bicarakan lagi. Nah, tiga hal ini menjadi topik kita kali ini di dalam konteksnya, yaitu across culture and motivation. Nah, kalau motivasi kita sudah pernah bahas, ya, jadi ini kita lebih memfokuskan di across culture-nya atau lintas budayanya seperti apa gitu ya. Baiklah, kalau kita bicara tentang fondasi suatu kepemimpinan, kita bicara tentang leadership dulu nih. Leadership ini adalah bagaimana seseorang pimpinan atau seorang pimpinan, baik itu atasan di level top management maupun di middle management atau di level di bawahnya ketua grup atau leader, ya, tim leader, ini adalah suatu proses menginfluence orang-orang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan suatu kinerja seseorang demi mencapai suatu tujuan perusahaan atau tujuan dari tim gitu ya. Nah, kemudian paradigma pimpinan secara manajemen ini artinya bahwa semua pimpinan di dalam suatu perusahaan, di klaster manapun, di level manapun, ini harus menyiapkan, perusahaan harus menyiapkan kepemimpinan dari leaders-leaders yang ada di dalamnya untuk mendongkrak performa manajemen. Kalau manajemen ini performanya bagus, berarti manajer-manajer di dalamnya, baik itu manajer top management, middle management maupun di bawahnya, ini memiliki kekasan
atau keunikan dari pemimpin tadi ini dalam mengatur suatu kelompok ataupun suatu perusahaan dengan gayanya sendiri. Nah, tetapi banyak perusahaan ya yang sudah menetapkan nilai-nilai perusahaan sehingga siapapun pimpinannya, nilai-nilainya akan tetap karena sesuai dengan mungkin visi dan misi dari perusahaan itu sendiri, ya. Nah, kemudian sebetulnya apa sih bedanya antara manajer dengan pimpinan? Nah, kalau kita lihat konteksnya, ya kita hadapkan antara manajer dengan leaders nih ya. Kalau yang namanya manajer, berarti dia ini mengatur segala sesuatunya dengan sumber daya yang dia miliki. Beda dengan leaders, bahwa leaders mengatur juga, tetapi dengan memberikan motivasi-motivasi. Dan biasanya kalau leaders ini lebih fokus terhadap efektivitas dari suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan untuk mencapai suatu goals. Nah, bisa kita lihat di layar berikut adalah kalau managers ini biasanya diperlukan skill yang khusus ya di bidangnya kalau manajer. Kemudian take care of where you are. Ini artinya dia mau tahu apa yang sedang dihadapi oleh bawahannya. Ya. Kemudian dia memberikan tugas, kemudian mengevaluasi dan juga memberikan poin-poin yang nantinya akan dikerjakan oleh bawahannya. Dan biasanya kalau manajer ini berhadapan dengan kompleksitas tugas-tugas dari bawahannya. Ya, setelah dia mendapatkan tugas utama, kemudian didesentralisasikan ke bawahannya. Ya, ini biasanya tugas-tugas yang kompleks ini dia harus bisa mengatur, gitu ya. Kemudian biasanya kalau manajer itu lebih fokus terhadap fakta yang harus didapatkan melalui apa saja, bisa melalui riset, ya, bisa melalui observasi dan lainnya. Dan biasanya kalau konteksnya perusahaan, kalau manajer itu dihadapkan dengan fokus terhadap efisiensi yang dilakukan. Jadi seminimal mungkin atau dengan sumber daya yang dimiliki bisa menghasilkan kinerja yang optimal, diharapkannya seperti itu. Nah, beda dengan leaders. Nah, kalau leaders ini biasanya ditempatkan terhadap karakteristik dari si leader tadi. Kalau manajer mungkin tidak terlalu dipikirkan ya karakteristiknya seperti apa. Kalau manajer tuh biasanya lebih kompetensinya nih, skillnya bagaimana. Tapi kalau leaders nih lebih ke karakteristik, kemudian mungkin karismanya, ya, kemudian mungkin pembawaannya, gaya kepemimpinannya dan seterusnya. Nah, kemudian juga kalau leaders ini lebih ke memberikan motivasi, ya. Dan memberikan rekognisi terhadap hasil-hasil yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan atau organisasi atau juga suatu keberhasilan. Nah, ini biasanya leader memberikan rekognisi-rekognisi yang diberikan kepada bawahannya. Nah, kalau leaders, kalau tadi bicara manajer itu biasanya dihadapkan dengan kompleksitas dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditugaskan, tapi kalau leaders ini akan dihadapkan kepada ambiguitas. Yang seperti apa ambigu? Ambigu ini adalah ketidaksamaan persepsi kemungkinan. Jadi kalau ada suatu kebijakan, biasanya kebijakan itu akan diturunkan lagi di level-level di bawahnya, gitu ya. Nah, ambigu nanti biasanya kalau kita bicaranya tentang
tolong lakukan efisiensi yang seperti apa misalnya. Nah, kalau leaders itu biasanya lebih ke apa namanya mengeluarkan kebijakan yang sifatnya bisa ambigu, gitu ya. Kayak tadi misalnya, tolong bisa melakukan efisiensi yang seperti apa? Apakah efisiensi terhadap sumber daya fisik atau sumber daya manusia atau sumber daya aset atau sumber daya keuangan, yang mana yang dilakukan efisiensi? Tetapi dari seorang leaders biasanya hanya mengeluarkan tolong lakukan efisiensi. Nah, biasanya cuma begitu. Nah, ambigu ini nih akan menghasilkan persepsi yang berbeda-beda nanti ketika kebijakan itu turun di bawahnya, gitu, atau turun ke level di bawahnya si leaders tadi ini. Dan biasanya juga kalau tadi manajer itu mencari fakta ya untuk menjalankan tugas-tugasnya, tetapi kalau leaders ini lebih kepada dia harus memutuskan suatu hal, gitu ya. Kalau ada permasalahan yang misalnya didapat dari manajer-manajer yang lain adalah fakta. Nah, dari fakta ini, dari semua fakta ini, dia harus melakukan suatu kebijakan, dan disitulah dia harus memutuskan suatu apa namanya keputusan yang berlaku untuk suatu perusahaan, gitu ya. Dan biasanya lebih menekankan kalau tadi si manajer akan fokus terhadap efisiensi yang dilakukan, tapi kalau leaders biasanya terhadap efektivitas dari bawahannya gitu atau dari manajer-manajer di bawahnya. Nah, ini adalah perbedaan antara manajer dan leaders gitu ya. Nah, kemudian kalau pimpinan secara konteks internasional bagaimana? Nah, ini kalau di dalam dunia internasional ini bahwa riset yang dilakukan oleh suatu perusahaan ini bisa menghasilkan sesuatu yang sama atau yang berbeda dengan persepsi perusahaan maupun persepsi customer. Nah, bagaimana mereka melakukan penyesuaian ini? Nah, jadi banyak apa namanya penelitian-penelitian internasional yang fokusnya terhadap pasar di Eropa, kemudian pasar di Asia Tenggara atau di Asia Timur, kemudian di Middle East, dan juga beberapa developing countries ya seperti India, Peru, Chili, dan Argentina. Nah, ini leader ini harus mengungkap hal ini dengan cara melakukan riset yang fokus terhadap pasarnya. Dengan cara apa? Dengan cara menugaskan manajer-manajer di bawahnya untuk mencari fakta. Seperti apa sih pasar yang akan kita masuki, atau juga seperti apa sih pasar yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengembangkan produk kita dengan pasar yang kita hadapi saat ini, atau mungkin potensial buyer, ya, pembeli potensial, belum membeli tetapi menjadi pasar baru dari produk, barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, biasanya ini dihadapkan oleh perusahaan-perusahaan multinational company yang memiliki cabang di luar negeri. Nah, mereka harus bisa mengcombine metode pasar yang ada mengembangkan metode pendekatan ke pasar di dalam negeri dengan ke pasar di luar negeri. Nah, ini harus combining nih, karena apa? Biasanya dengan perbedaan budaya, ya, perbedaan nilai, ini setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan pendekatannya pun harus berbeda juga. Gitu ya. Sebagai leader, kita harus bisa nih menggabungkan antara similarities and differences method di dalam approaching the market, gitu ya. Nah, ini kalau bicara tentang international context. Nah, bagaimana dengan manajer-manajer atau yang ada di Eropa, atau bisa kita ambil contohnya ya, bahwa
apa namanya, biasanya manajer-manajer di Eropa itu lebih melihat apa namanya, kepada aturan-aturan, kemudian ukuran dari manajemen, dan juga apa namanya, umur atau waktu yang disiapkan oleh manajemen untuk bisa masuk ke dalam suatu pasar. Nah, hal ini dilakukan oleh para pimpinan perusahaan, termasuk managers, gitu ya. Nah, pertama, biasanya manajer-manajer yang di level atas ini lebih sifatnya demokratis, ya, daripada manajer-manajer yang ada di level bawah. Di beberapa apa namanya, di beberapa negara di Eropa ini ada juga yang kebalikannya, gitu ya. Ada yang manajer level atasnya itu tidak demokratis, tetapi di level bawahnya lebih demokratis, ada juga gitu, ada sebaliknya. Nah, kemudian apa namanya, besarnya suatu perusahaan juga akan mempengaruhi seberapa kuat dia bisa menginfluence pasar yang ada di dalam apa namanya, marketnya, gitu ya. Apakah di dalam Eropa dia bisa menguasai pasar negaranya sendiri, ataukah di bagian Eropa. Kita tahu ada Eropa Timur, Eropa Barat, kemudian ada Eropa Selatan dan Eropa Depan, dan seterusnya. Nah, hal ini apakah dia bisa mengcombine metode pendekatan tadi dengan apa namanya, perusahaan yang bisa dikatakan kecil, gitu ya. Nah, biasanya ini perusahaan-perusahaan ini ya akan melakukan kerjasama operasional dengan perusahaan-perusahaan lain di sesama negara Eropa, sehingga mereka punya sister company atau brotherhood company, gitu ya. Sehingga walaupun berbeda perusahaan atau berbeda kepemilikan, tetapi mereka saling membantu di dalam memasarkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, sehingga kekuatan perekonomian di negara tersebut bisa saling menutupi. Gitu kira-kira. Nah, ada lagi. Nah, selain hal itu juga younger managers ini biasanya apa namanya, lebih suka tipe yang demokratis. Kalau demokratis ini berarti dia lebih memakai metode agile management atau horizontal management. Nah, biasanya kalau manajer-manajer muda ya, ini lebih tidak memilih-milih informasi untuk di-keep gitu ya, tapi mereka saling berbagi tuh, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pasar yang makin luas. Kita tahu pasar Eropa ini kecil-kecil negaranya. Tetapi kalau mereka saling sharing information dan apa namanya, sharing operasional, maka objektif yang akan didapat akan lebih mudah lagi, gitu kira-kira. Nah, ini adalah gambaran dari karakteristik manajer di negara-negara di Eropa. Nah, bagaimana dengan gaya kepemimpinan di Cina? Nah, ini Cina ini benar-benar punya kemampuan ekonomi yang lagi pesat-pesatnya ini, ya kan? Nah, dengan gaya kepemimpinan yang baru, jadi tidak sama dengan Cina yang lama, gitu ya, dengan atau gaya kepemimpinan Cina lama. Beberapa penelitian mengutarakan atau mendapatkan bahwa new generation di Cina ini apa namanya, signifikan sekali nilainya bahwa leader-leader yang ada di Cina ini lebih individualisme daripada apa namanya, generasi yang lebih tuanya.
Jadi mirip-mirip karakternya Amerika lah ya, kalau Cina yang baru ini. Jadi kalau zaman dulu pebisnis-pebisnis lama itu, pebisnis tua ini biasanya lebih ke demokratis, lebih ke keluargaan gitu. Tapi kalau dengan gaya yang baru atau generasi yang baru saat ini lebih ke individualisme. Jadi beda dengan generasi yang lamanya. Nah, ini kan suatu opportunity bagi kita, ya kan? Bagaimana kita bisa merangkul manajer-manajer di Cina atau leader-leader di Cina, gitu ya. Nah, dari beberapa hal, ya, bahwa apa namanya leader-leader yang ada di Cina ini namanya lebih mengedepankan kolektivitas. Jadi mereka bekerja secara bersama-sama. Kita tahu bahwa Cina mengadopsi yang namanya OVOP. OVOP itu pertama kali diperkenalkan di Jepang, ya. Kalau kalian boleh searching, OVOP yaitu One Village One Product. Nah, yang namanya kolektif ini diterapkan di Cina. OVOP tadi itu One Village One Product. Jadi misalnya kalau dalam satu RW itu ada 12 RT, ini satu RW ini memiliki misalnya produk baju, gitu ya. Nah, produk baju yang dijual di RW itu ini diproduksi oleh RT-RT yang ada di dalamnya. Kalau kita konteksnya lingkungan ya, sehingga apa? Sehingga RT 1 ini punya yang menyiapkan produksi kain. RT 2 nanti yang membuat dan memotong pola dari produk baju tadi atau kemeja tadi ya. Kemudian nanti RT 4 nanti yang menjahit rangkaian dari pola-pola baju tadi. RT 5 nanti yang membubuhkan kancing. RT 6 nanti yang menjahit kerah dan seterusnya. Sampai RT 12 mungkin nanti yang melakukan packaging. Sehingga satu produk ini diproduksi oleh satu wilayah. Nah, itu yang namanya kolektif. Nah, sehingga apa? Sehingga akan meminimalkan biaya produksi atau faktor-faktor produksinya tidak terlalu berat karena ditanggung oleh banyak pihak, gitu ya. This is namanya social reform era, gitu ya. Nah, bahwa manajer-manajer muda ini ya menggiatkan hal ini dan mengembangkan hal ini sehingga apa? Sehingga membantu negaranya untuk bisa ekspor keluar Cina dengan harga yang relatif murah dibandingkan produk-produk yang ada di dunia, gitu ya. Dengan catatan bahwa quality dan assurance-nya tidak dikurangi, ya, justru malah diperketat. Ya, gitu. Mungkin nanti ada ada RT 11 atau RT 12 yang menjadi inspektornya, gitu, sebagai quality control dan quality assurance. Nah, ini bicara tentang China ya. Tadi programnya saya ambil program OVOP atau One Village One Product, tapi lebih dulu diperkenalkan di Jepang. Nah, kemudian kita lihat lagi nih recent finding sama insight-nya tentang leadership. Nah, kita tahu bahwa kepemimpinan ini ada yang namanya transformational leaders atau pemimpin transformasional. Nah, ini yang berisi tentang agen-agen visi dan agen-agen perubahan. Nah, ini di luar dari kebiasaan-kebiasaan tentang leaders yang seharusnya kayaknya leaders itu harus begini kaku gitu ya. Nah, ini sekarang sudah tidak lagi, gitu ya. Bahwa insight-nya bahwa seorang leaders itu harus
visionary dan juga harus bisa melakukan perubahan-perubahan yang ke arah lebih nyata gitu, tidak hanya sebatas angan-angan dan tidak sebatas paradigma saja gitu ya. Kemudian ada juga yang karismatik. Nah, ini ada pemimpin-pemimpin yang karismatik gitu. Kalau kita bisa ambil konteksnya dalam pemilihan, misalnya pemilihan seorang pemimpin, ini ada orang yang mukanya, posturnya, tampangnya itu tanpa harus dia berkata-kata orang udah yakin aja gitu ya. Nah, ini karismatik. Jadi tidak bisa kita pungkiri ada orang-orang yang seperti ini. Tanpa dia harus bicara, tanpa dia harus mengeluarkan suatu konsep, orang tuh kalau udah disuruh milih ya udah dipilih dia aja lah, dia kayaknya udah pantas gitu, kayaknya dia udah cocok atau enggak, wah ini figur ini pas banget nih buat pemimpin gitu ya. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, jadi ada yang charismatic leaders. Nah, ada juga ada juga yang transactional leaders. Nah, ini yang agak sedikit bahaya, ya kan? Bahwa memang sih bagus ya kalau kita bicara tentang suatu penghargaan dengan effort tertentu gitu ya. Kalau kinerja karyawannya itu bagus. Tetapi banyak yang leaders yang seperti ini akhirnya jatuh ke something for something gitu. Kalau saya melakukan kebijakan ini, saya dapat apa? Kemudian apa untungnya buat saya? Nah, ini di sini yang leaders yang seperti ini tidak didasari berdasarkan visi ya, kemudian tidak berdasarkan perencanaan, tetapi hanya mengejar keuntungan-keuntungan saja atau adanya imbal balik gitu atau something for something. Nah, itu yang menjadi biasanya runtuhnya suatu organisasi atau suatu perusahaan karena didasari dengan transactional leaders, tapi tidak semuanya seperti itu. Ini hanya contoh saja. Oke. Oh, baiklah, karena slide saya sudah habis. Baiklah, terima kasih. Kita akan buka diskusi kali ini. Sebelum itu, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam paparan saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.